Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom Alehem. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh malam bersama Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar. Dan kita bersyukur bahwa kita boleh dipertemukan dan dipersekutukan walaupun hanya melalui tayangan kali ini. Saya menyapa Bapak Ibu dengan penuh kasih bahwa sekalipun kita di rumah saja, tetapi kasih dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita bersama. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, bersama-sama kita malam ini bersaat teduh, dan kita persiapkan juga bagian Alkitab yang akan kita baca pada malam ini dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa lewat nyanyian Ya Tuhan pengharapan kami, bagaikan rusa merindukan air, dari nyanyian Jemaat Nuansa Etnik nomor 15. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami sekalian, kami siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Firman Tuhan demikian: Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesuh, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesuh, dan teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bagian Alkitab yang kita baca pada malam hari ini. Nah tentunya kita semua merasakan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda negara kita dan juga melanda dunia saat ini. Wabah virus corona ini seakan-akan menghentikan langkah optimisme kita.
harapan-harapan di awal tahun 2020 yang kita bangun, semuanya tinggal harapan. Kekhawatiran dan ketakutan membayangi dan menekan hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara umat Tuhan bersama Nabi Yesaya dalam konteks bacaan Yesaya 40 ini juga menghadapi beban berat yang menekan karena mereka sedang dikuasai bangsa Babel. Mereka terserak, ada yang dibuang ke Babel sebagai tawanan, dan ada yang masih tinggal di Yehuda tetapi sebagai orang yang terjajah. Nah, identitas sebagai umat pilihan Allah sepertinya tinggal kenangan saja. Banyak yang merasa kecut menatap hari depan, dan tidak sedikit mengalami frustasi, kebingungan, kehilangan pengharapan dan keputusasaan. Mereka mengalami kelelahan spiritualitas. Nah, di tengah-tengah keterpurukan itu Yesaya menyampaikan Injil, berita sukacita tentang Allah yang mereka percayai. Bahwa Allah itu berkuasa dan penuh kasih bagi umatnya. Kuasa dan kasihnya jauh lebih besar daripada segala persoalan dan beban kehidupan. Ia adalah Allah yang kekal, yang terbatas. Dia adalah pencipta bumi. Ia tidak menjadi lelah dan lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dan jikalau kita tetap menanti-nantikan Tuhan, dalam hal ini kita berharap dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Nah, menantikan Tuhan bukanlah suatu sikap yang statis, tanpa inisiatif, tetapi suatu sikap yang aktif dan dinamis, yang selalu yakin bahwa Allah selalu peduli, Allah selalu berkarya di setiap langkah dan kondisi yang kita alami. Menantikan Tuhan menempatkan kita pada suatu iklim yang baru. Kita tidak lagi dalam suasana kebimbangan dan frustasi, tetapi dalam suasana mood yang ditandai oleh semangat dan antusias yang baru. Kita harus tegar dan kuat, jangan mudah menyerah dan mengeluh. Tuhan ingin kita seperti Raja Wali yang kuat dan berani. Kita dilatih untuk mengepakkan sayap iman kita melalui berbagai tantangan hidup. Angin dan badai dalam kehidupan kita memaksa kita untuk terbang. Tetapi lihatlah, tanpa kita sadari, Tuhan sebenarnya sedang mengawasi kita. Kalau kita jatuh, tidak akan sampai dibiarkannya tergeletak. Tuhan ada untuk menolong kita, meski kita selalu mengeluh dan memprotes. Dan karena itu ketika kita lemah dan tidak berdaya, datanglah pada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita bisa menjadi kuat, seperti burung Raja Wali. Hanya di dalam Tuhan kita bisa terbang dan semakin tinggi. Semua kekuatan itu ada ketika kita datang pada Tuhan. Menantikan Tuhan adalah tetap memandang pada Dia, sekalipun segala sesuatunya tidak pasti dan serba mengecewakan. Menantikan Tuhan adalah berharap sepenuhnya pada Tuhan. Orang yang selalu menantikan Tuhan seperti Raja Wali yang akan terbang tinggi dan kuat dalam menghadapi segala badai dan penderitaan, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Teruslah bersandar Bapak Ibu Saudara-saudara kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia melindungi kita. Masalah boleh ada, hidup boleh susah, penderitaan boleh datang, tetapi kita akan jadi tetap kuat karena kita selalu tahu ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang menjadi penolong kita. Dan karena itu, saya mengajak kita semua, kita tetap semangat, kita tetap jaga kesehatan, menjalani kehidupan ini, tetap di rumah saja, belajar, bekerja, dan beribadah dari
rumah kita masing-masing. Salam sehat untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara atas kasih yang telah kita alami bersama. Dan sebelum kita berdoa syafaat, mari kita nyanyikan sekali lagi nyanyian Jemaat Nuansa Etnik 76, Syukur padamu Tuhan atas kasih yang kami alami. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur malam ini Engkau boleh memungkinkan kami boleh beribadah bersama-sama bersaat teduh malam ini. Terima kasih penyertaan Tuhan, kami memuji memuliakan nama Tuhan dan bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati firman-Mu dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hati dan di dalam kehidupan kami setiap saat. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan memungkinkan kami mengalami hari Tuhan, menjalani kehidupan kami, bahkan tugas tanggung jawab kami masing-masing Tuhan memberi hikmat kepada kami untuk kami kerjakan. Kami berdoa biarlah malam ini kami boleh beristirahat dengan baik, dan esok pagi kami boleh mengalami kasih Tuhan dengan semangat dan kekuatan yang baru. Namun kami tetap berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami dalam berbagai-bagai pergumulan, bahkan pergumulan kami bangsa dan negara saat ini dalam menjalani atau melalui wabah virus corona ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami berdoa untuk setiap dokter, para medis yang menjadi garda terdepan untuk memberantas wabah penyakit ini ya Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk pasien-pasien COVID-19 yang sedang dirawat. Tuhan beri hikmat-Mu sehingga mereka tetap semangat dan memiliki keyakinan bahwa mereka akan sembuh dari penyakit ini. Bahkan juga Tuhan kami berdoa untuk setiap orang yang memberi diri menjadi relawan BNPB dan bahkan semua satuan tugas yang boleh berperan aktif untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Bahkan kami semua ya Tuhan,
Dan Engkau tetap beri hikmat-Mu kepada kami untuk terus mengikuti himbauan pemerintah, tetap di rumah saja dan menjaga kesehatan, memakai masker, dan juga setiap saat mencuci tangan. Dan semuanya itu cara untuk membasmi atau memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya Bapa di dalam surga, berkatilah kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, dan biarlah sukacita tetap kami alami pada malam ini dan hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Inilah doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, saat teduh malam kita pada saat ini, biarlah kebersamaan kita Tuhan memberkati, dan bongi melo laku kita solanasang.